Selamat bertemu dalam mata pelajaran ekonomi. Bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian? Mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Harus tetap semangat meskipun kita belajar dalam kondisi PJJ BDR. Materi kali ini adalah berjudul permintaan. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan pengertian permintaan, yang kedua menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang ketiga menjelaskan jenis-jenis permintaan, yang keempat menjelaskan hukum permintaan, dan yang terakhir adalah menyajikan data dalam bentuk fungsi permintaan dan kurva permintaan. Sebagai indikator yang pertama adalah menjelaskan pengertian permintaan. Permintaan sering disebut sebagai demand, dan permintaan sering dilambangkan dengan simbol D dalam suatu fungsi. Yang dimaksud dengan permintaan adalah jumlah barang dan garis miring atau jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah yang pertama adalah harga barang itu sendiri, yang kedua ada tingkat pendapatan seseorang, yang ketiga harga barang substitusi atau pengganti, yang keempat adalah selera individu, kemudian yang kelima adalah perubahan tren atau mode, yang keenam adalah perkiraan atau ramalan harga di masa depan, kemudian yang terakhir adalah jumlah penduduk. Jenis permintaan berdasarkan daya beli terbagi atas tiga. Yang pertama adalah permintaan efektif, yaitu permintaan yang diikuti dengan daya beli masyarakat sekaligus melakukan transaksi pembelian. Kemudian yang kedua adalah permintaan potensial, yaitu permintaan yang diikuti daya beli tetapi belum melaksanakan transaksi pembelian. Kemudian yang ketiga adalah permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak diikuti daya beli. Hukum permintaan berbunyi, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan menyatakan bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik atau negatif. Hukum permintaan dapat digambarkan dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga dan jumlah barang tertentu yang diminta pada waktu tertentu. Oleh karena harga dan jumlah barang yang diminta memiliki sifat hubungan terbalik, bentuk kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk dari kurva permintaan. Penggambaran kurva permintaan menggunakan tingkat harga sebagai faktor utama, dilambangkan dengan huruf P. Sedangkan faktor-faktor lain tetap. Sedangkan jumlah yang diminta dilambangkan dengan simbol Q. Pada slide ini terlihat ada satu buah tabel di mana pada tabel ini ada titik A sampai titik E. Di titik A pada harga 15.000 maka yang diminta adalah 500 kilo. Kemudian pada harga 20.000 yang diminta 400, pada harga 25.000 yang diminta adalah 300 dan pada harga 30.000 yang diminta adalah 200, pada harga 35.000 yang diminta adalah 100. Nah, jadi di sini terlihat semakin tinggi harga barang, maka jumlah yang diminta pun akan semakin sedikit. Terlihat pada kurva bentuknya adalah grafiknya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, sehingga kurva permintaan bernilai negatif. Berikutnya adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan yaitu QD sama dengan negatif A, P,
ditambah B, atau P sama dengan negatif 1 per AQ ditambah B per A. Rumus ini diperoleh dari hubungan harga dan jumlah barang yang berawal dari rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Di mana QD adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang yang diminta, A adalah koefisien, B adalah konstanta, P1 adalah harga barang awal, P2 adalah harga barang setelah kenaikan atau penurunan, Q1 adalah jumlah barang awal, dan Q2 adalah jumlah barang setelah kenaikan atau penurunan. Berikut adalah contoh soal tentang fungsi permintaan, yaitu pada Danu penjual beras di pasar Jabiren, pada saat harga beras U Rp10.500 per kilogram, jumlah beras U yang diminta adalah 400 kg. Ketika harga beras U naik menjadi Rp11.500 per kilogram, jumlah beras U yang diminta turun menjadi 300 kg. Sekarang bagaimana fungsi permintaan beras U di pasar Jabiren? Sebelum memasukkan ke dalam fungsi, kita cari dulu hal-hal yang diketahui dari soal, yaitu P1 adalah 10.500 sebagai harga awal, kemudian Q1 adalah 400 kg sebagai permintaan awal, kemudian P2 adalah 11.500 sebagai harga yang mengalami perubahan, kemudian Q2 adalah 300 kg sebagai jumlah yang mengalami perubahan. Sekarang kita lihat bagaimana cara untuk membuat fungsi permintaan. Kita akan menggunakan rumus P1 dikurang P2 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Berikutnya adalah kita masukkan hal-hal yang diketahui tadi ke dalam rumus, yaitu P dikurang 10.500 dibagi dengan 11.500 dikurang 10.500 sama dengan Q dikurang 400 per 300 dikurang 400. Pada bentuk ini yang bisa dikerjakan itu adalah pada bagian bawah, yang bisa diselesaikan yaitu pada bagian penyebut. Bagian atas pembilang tidak bisa diselesaikan karena terdapat variabel P dan Q. Sekarang kita lihat 11.500 dikurang 10.500 adalah 1.000, kemudian 300 dikurang 400 adalah negatif 100. Kemudian berikutnya adalah melakukan perkalian silang, yaitu 1.000 dikalikan dengan Q dikurang 400 sama dengan 100 dikalikan dengan P dikurang 10.500. Dan jangan lupa pada bagian yang ada variabelnya harus diberi tanda kurung. Berikutnya kita kalikan. 1.000 dikali Q adalah 1.000 Q. 1.000 dikali negatif 400 adalah negatif 400.000 sama dengan negatif 100 dikali P adalah negatif 100P, kemudian negatif dikali negatif 10.500, negatif kali negatif adalah positif, yaitu nilainya 1.050.000. Kemudian berikutnya adalah memindahkan negatif 400.000 ke ruas kanan, sehingga menjadi 100Q sama dengan negatif 100P ditambah 1.050.000 ditambah 400.000. Jadi yang semula bernilai negatif 400.000 pindah menjadi positif 400.000. Berikutnya adalah 1.000Q sama dengan negatif 100P ditambah 1.450.000 yang diperoleh dari hasil penjumlahan 1.050.000 ditambah 400. Kemudian berikutnya adalah 1.000 dipindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi QD sama dengan negatif 100P dibagi 1.000 ditambah 1.450.000 dibagi 100. Untuk memudahkan pembagian ini, kalian bisa menembak 0 yang ada di penyebut dan di pembilang dengan jumlah yang sama. Sehingga menjadi QD sama dengan negatif 1 per 10 P. Karena masing-masing ditembak 0-nya sebanyak 2 buah. Kemudian ditambah 1.450 yang diperoleh dari 1.000
pada bagian penyebut ditembakkan dengan posisi pembilang di atas sebanyak nolnya 3 buah sehingga tersisa menjadi 1450. Berikutnya adalah hasilnya KIDI sama dengan negatif 0,1P ditambah 1450, di mana negatif 0,1 itu merupakan hasil pembagian dari 1 dibagi 10. Sehingga diperoleh fungsi permintaannya adalah KIDI sama dengan negatif 0,1P ditambah 1450. Untuk mengevaluasi pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dijelaskan, berikut adalah tugas mandiri untuk kalian yang harus kalian kerjakan di buku tugas ya. Sebelum Ibu akhiri, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mencegah penularan COVID-19, marilah kita mulai mengikuti adaptasi kebiasaan baru dengan 3M, yaitu menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun setelah memegang sesuatu minimal 20 detik, atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang terakhir adalah menjaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan siapapun. Mudah-mudahan dengan bentuk ikhtiar ini, kita terhindar dari penularan COVID-19. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan penjelasan yang Ibu berikan tadi dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.